Halo teman Erus Channel, apa kabar semuanya? Kiranya teman Erus Channel semua, viewer, subscriber Erus Channel berada dalam keadaan yang sehat. Ya, Erus Channel sekarang berada di lokasi cek dam atau embung Leko Batu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2023. Ya, embung Leko Batu ini atau cek dam Leko Batu ini adalah embung terbesar yang ada di berlokasi di Kecamatan Rote Barat Laut, ya, termasuk salah satu yang besar lah atau terbesar di Kabupaten Rotendao, ya, dan ada persisnya lokasinya di Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut. Akan tetapi lokasi embung atau cek dam Leko Batu ini sesungguhnya berada di perbatasan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Rote Barat Daya. Dan lebih khusus lagi bahwa lokasi embung ini ada persis selain di perbatasan dua kecamatan, tetapi juga di perbatasan beberapa desa yang ada di kedua kecamatan ini, di Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Rote Barat Daya. Dan embung ini cukup luas sekali, saya tidak tahu persis berapa luasannya, tetapi terlihat dari visual yang ada bahwa memang embung ini cukup luas. Ya, beberapa desa yang saya maksudkan adalah bahwa embung ini sendiri sebagian wilayahnya atau lokasinya ada di Desa Temas di Kecamatan Rote Barat Laut, tetapi wilayah di mana air ini menggenang dia malah sampai masuk ke wilayah Kecamatan Rote Barat Daya, tepatnya di sebelah timur itu sudah wilayah Desa Oebafok, dan arah ke selatan itu Desa Mewain. Kedua desa ini ada di Kecamatan Rote Barat Daya. Dan di bagian utara itu wilayah Desa Modosinal di Kecamatan Rote Barat Laut. Jadi embung ini ada di perbatasan dua kecamatan, Rote Barat Daya dan Rote Barat Laut, dan perbatasan 4-5 desa. Desa Temas sendiri sebagai lokasi dari embung ini. Sebagian badan embung ini ada di wilayah Desa Temas, tetapi cakupan airnya meluber sampai di wilayah Desa Oebafok, Desa Mewain, dan di sebelah selatan itu Desa Lentera, perbatasan wilayahnya. Kemudian di utara sendiri Desa Modosina. Iya, dan teman Erus Channel, karena curah hujan yang intensitasnya cukup tinggi di awal Februari, di minggu pertama bulan Februari, bahkan beberapa hari belakangan ini membuat air dari embung Leko Batu ini sangat banyak karena curah hujan intensitasnya cukup tinggi tersebut, sehingga membuat kekhawatiran dari warga Desa Temas akan jebolnya embung Leko Batu, yang konon informasinya embung ini sudah dibangun sejak waktu masih zaman kerajaan Dengka. Di salah satu sumber yang saya peroleh informasi mau dibangun sekitar tahun 1922. Koreksi saya kalau saya salah, tapi itu yang saya pernah dapatkan informasinya. Dan karena curah hujan yang cukup tinggi itulah, maka daya tampung atau air yang tertampung di embung ini cukup banyak, melebihi tahun-tahun sebelumnya, sehingga membuat kekhawatiran dari warga masyarakat Desa Temas akan jebolnya embung ini, yang tentu kalau jebol akan membawa dampak yang tidak baik, menggenangi beberapa perkampungan di Desa Temas seperti Kampung Veama, Kampung Noas, bahkan Kampung Temas dan Fatunao. Dan karena itulah maka pada tanggal 5 kemarin, di mana puncak hujan atau saat itu hujan intensitasnya cukup tinggi sepanjang hari, sehingga Kepala Desa Temas Hendrik Seli dan perangkat Desa Temas serta warga masyarakat Desa Temas memantau kondisi embung Leko Batu ini. Akan tetapi kita bersyukur, puji Tuhan, curah hujan agak reda beberapa hari belakangan ini, bahkan dari tanggal 6 hingga tanggal 7 belum ada hujan yang cukup, sehingga air dari embung Leko Batu ini sudah cukup terkuras keluar dari badan embung ini, karena memang embung Leko Batu ini dilengkapi 3 spillway atau jalur pembuangan air di bagian selatan, tengah, dan bagian utara. Ya, dan karena hujan yang tidak turun 1 atau bahkan 2 hari belakang ini membuat daya tampung atau tidak ada tambahan air hujan di dalam embung Leko Batu ini, sehingga kekhawatiran warga
akan jebolnya embung ini sedikit berkurang. Kita berharap bahwa hal ini bisa berlanjut 1-2 hari ke depan, sehingga air yang ada di embung Leko Batu ini bisa berkurang dalam jumlah yang cukup, sehingga kekhawatiran warga desa Temas akan jebolnya embung Leko Batu ini bisa berkurang ya, atau kekhawatiran itu bisa reda lah, seperti itu ya. Ini kondisi embungnya kita lihat. Teman Arus Channel, ini bahu atau badan dari embung Leko Batu. Dia memujur atau membentang utara selatan, dan saya perkirakan panjang badan dari cekdam Leko Batu ini sekitar 200 meter ya. Ini terlihat ke utara. Jalan yang terlihat ini adalah sesungguhnya jalan di atas badan embung Leko Batu. Teman Arus Channel, ini spillway atau saluran air atau pintu air bagian selatan dari embung Leko Batu. Jadi seperti yang Arus Channel sampaikan bahwa ada 3 spillway, ada 3 tempat pembuangan air, keluaran air dari embung Leko Batu ini, dan ini spillway atau pintu air atau tempat keluar air yang di bagian selatan, persis di pojok selatan atau ujung selatan embung Leko Batu. Sementara air dari embung Leko Batu itu sendiri teman Arus Channel, air dari embung atau cekdam Leko Batu itu sendiri mengairi beberapa kompleks persawahan. Yang pertama adalah kompleks persawahan di belakang embung Leko Batu ini sendiri. Ini visualnya. Kemudian di bagian barat atau berbatasan dengan kompleks persawahan Leko Batu ini adalah kompleks persawahan Polo, ya berbatasan langsung. Itu juga diairi dari embung Leko Batu ini. Kemudian ke utara dari Polo itu ada Tehau, kompleks persawahan Tehau, kemudian Saudanon dan Manendendan. Itu juga diairi dari embung Leko Batu ini. Dan kompleks persawahan lain yang bisa diairi oleh air dari embung Leko Batu ini adalah kompleks persawahan Dandait, kemudian Laemada, Noas, dan ke bagian barat adalah kompleks persawahan Temas. Bahkan bukan cuma sampai di Temas, beberapa kompleks persawahan ini ada lokasinya di desa Temas, tetapi air dari embung Leko Batu ini juga terus ke bawah sampai di desa Oebela dan mengairi kompleks persawahan Noise yang ada di sana, karena airnya juga dibendung, dan bahkan airnya sampai ke laut ya, sampai ke laut. Jadi itulah alur dari air dan pemanfaatan dari air embung Leko Batu. Teman Arus Channel, ini pintu air di bagian selatan dari embung Leko Batu. Ini pintu airnya. Ya, saya mencoba menyusuri badan cekdam atau badan embung ini yang saya perkirakan sekitar 200 meter panjangnya, dan mengamati apakah ada tanda-tanda keretakan di badan dari embung Leko Batu ini. Ya teman Arsu Channel, ternyata ada retakan. Mudah-mudahan ini retakannya retakan permukaan, bukan retakan dasar, sehingga menjadi ancaman bagi jebolnya embung ini. Saya tidak tahu secara teknis, tetapi terlihat di permukaan tanah di badan embung ini ada retakan yang dari memanjang dari utara ke selatan, persis di tengah, di sekitar tengah embung ini. Secara teknis saya tidak tahu apakah ini retakan dari dasar atau hanya retakan permukaan. Tapi kita berharap ini retakan permukaan ya. Jadi tidak mengancam jebolnya embung ini manakala curah hujan bertambah. Tapi agak panjang ini retakannya. Ini mungkin secara teknis
orang teknik yang akan mengetahuinya, orang PUPR lah seperti itu. Apakah ini retakan permukaan atau retakan dari dasar yang kemudian muncul ke permukaan. Tetapi lumayan cukup, ya sekira 5-7 meter lah seperti itu. Saya masih menyusurinya retakannya. Mudah-mudahan ini segera diteliti oleh OPD teknis. Oh iya, tetapi embung ini pendanaannya dari APBN setahu saya. Ada kalau tidak salah di Balai Sungai 2 Nusa Tenggara. Nah, ini retakannya masih terlihat cukup panjang sekali lagi, walaupun lebarnya beda-beda. Iya, masih dari embung Leko Batu di Desa Temas, Kecamatan Rote Barat Laut. Terima kasih teman sudah menghadirkan konten ini untuk teman semuanya. Channel Cover Deep Inside.